Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firdarinanda Pristiawan, biasa dipanggil Rena dengan NIM 182221027. Di sini saya akan mengerjakan soal UTP dari kelas B2 Fisika Komputasi 2. Baik, mungkin bisa dimulai langsung dari ChatGPT. Di sini saya akan mulai share screen. Untuk instruksi yang pertama, saya akan membuat coding Python mengenai bilangan random dari 1 sampai 20. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu kepada ChatGPT. Saya adalah mahasiswa Fisika Unair semester 5 yang saat ini sedang mengerjakan soal fisika, soal dari mata kuliah fisika komputasi. Saya ingin saya ingin Anda membuat kode Python yang bisa memunculkan angka random dari 1 sampai 20. Baik, di sini bisa saya copy, lalu saya bisa langsung coba untuk tempelkan di sini. Saya running, dan saya mendapatkan bilangan 8. Topik ke-8 adalah kasus laju pertumbuhan tanaman pada soal pertama. Di sini. Jadi di sini saya akan berdiskusi dengan ChatGPT mengenai kasus laju pertumbuhan tanaman. Yang pertama, yakni jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan tanaman. Lalu yang kedua, rumuskan persamaan diferensial untuk menggambarkan pertumbuhan tinggi tanaman dalam seiring waktu. Lalu yang ketiga ada buatlah program Python yang menggunakan metode Runge-Kutta Orde 4 untuk mensimulasikan pertumbuhan tanaman. Di sini saya mulai dari dokumen yang kosong untuk menuliskan hasil dari diskusi saya dengan ChatGPT. 182221027 Udara Negara UTP. Soal UTP. Soal 1 UTP sudah. Baik, di sini saya mendapatkan topik nomor 8, yakni mengenai laju kasus pertumbuhan tanaman. Dari
program Python yang menunjukkan angka random. Nah, topik ke-8 ini mengenai kasus laju pertumbuhan tanaman. Yang pertama, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan. Jawaban sini A, jawabannya baik. Saya akan perintahkan ke ChatGPT. Saya mendapatkan topik ke-8 untuk dibahas dan didiskusikan dalam mata kuliah fisika komputasi ini. Saya mendapatkan topik ke-8 bahas dan diskusi dalam mata kuliah fisika komputasi ini, di mana topik ke-8 tersebut mengenai kasus laju pertumbuhan tanaman dan hal-hal yang ingin saya diskusikan adalah berikut ini. Yang pertama, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan tanaman. Baik, di sini sudah didapatkan bahwa laju pertumbuhan tanaman ini sangat menarik karena menyangkut berbagai faktor, yakni ada fisik, biologi, dan lingkungan. Nah, beberapa faktor utama yang mempengaruhi laju pertumbuhan tanaman yakni adanya cahaya. Lalu yang kedua ada air, yang ketiga nutrisi, yang keempat suhu, yang kelima ada konsentrasi karbon dioksida, yang keenam ada pH tanah, dan yang terakhir ada kepadatan tanam. Untuk cahaya ini memang diperlukan ya dalam proses fotosintesis karena cahaya akan mempengaruhi kecepatan fotosintesis sehingga mempengaruhi laju pertumbuhan. Lalu ada air, mana air ini berfungsi sebagai mengangkut nutrisi dari tanah ke seluruh bagian tanaman. Terus juga ketersediaan air ini dapat mencegah stres tanaman, sedangkan kekurangan air bisa menghambat pertumbuhan. Jadi untuk yang ketiga ada nutrisi. Nutrisi ini bisa seperti unsur hara yang diperlukan oleh tanaman, seperti kadar nitrogen, fosfor, dan kalium. Untuk nutrisi ini untuk diperlukan untuk perkembangan akar, batang, daun, dan proses metabolisme lainnya pada tanaman. Lalu pastinya suhu, karena untuk mengoptimalkan proses metabolisme, jadi suhunya harus tepat, tidak boleh terlalu rendah maupun terlalu tinggi, yang bisa menghambat enzim dalam berperan. Jadi suhunya harus optimal. Selanjutnya ada konsentrasi karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini merupakan bahan utama ya, seperti yang kita tahu bahwa tingkat karbon dioksida yang cukup dalam atmosfer memungkinkan tanaman untuk menghasilkan lebih banyak energi melalui fotosintesis yang dapat mendukung pertumbuhan. Jadi konsentrasi karbon dioksida juga perlu dalam laju pertumbuhan ini. Lalu ada pH tanah. Nah, pH tanah ini mempengaruhi nutrisi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi tanaman itu umumnya tumbuh optimal pada pH netral hingga sedikit asam. Namun pH-nya terlalu rendah maupun terlalu tinggi ini lagi-lagi kurang cocok ya. Jadi tergantung jenis tanamannya juga. Sehingga dibutuhkan pH tanah yang sesuai. Lalu yang terakhir ada kepadatan tanam, yakni jarak antara tanaman itu juga dapat mempengaruhi laju pertumbuhannya. Jika terlalu dekat, terlalu rapat, mereka akan bersaing untuk mendapatkan nutrisi ya dari cahaya, dari air gitu.
Itu bisa juga untuk menurunkan laju pertumbuhan karena jaraknya terlalu rapat. Persaingan semakin ketat antara tumbuhan atau tanaman satu dengan tanaman lainnya. Saya sesuai sih, setuju juga dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan itu. Di sini saya copy, lalu saya tempelkan. Oke. Di sini saya rapikan terlebih dahulu. Jadi di sini ada faktor utama ya yang diperlukan dalam perkembangan laju pertumbuhan tanaman. Ada 7. Supaya lebih rapi, saya justify. Baik, sudah. Jadi saya rapikan lagi. Lalu yang selanjutnya, rumuskan persamaan diferensial untuk menggambarkan pertumbuhan tinggi tanaman seiring waktu. Coba untuk rumuskan persamaan diferensial untuk menggambarkan pertumbuhan tinggi tanaman seiring waktu. Persamaan diferensial sederhana yang sering digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan tanaman seiring waktu, yakni persamaan pertumbuhan eksponensial atau logistik, mana di sini ada pertumbuhan eksponensial pada tahap awal ketika sumber daya cukup dan tanaman belum mencapai batas lingkungan dengan tinggi tanaman H, fungsi T, sering tumbuh secara eksponensial. Persamaannya adalah dH per dt sama dengan R dot H. Di sini R adalah laju pertumbuhan relatif atau yang disebut sebagai konstanta. Solusi dari persamaan ini adalah HT sama dengan H0 dot E pangkat R kali T. Di mana H0 adalah tinggi awal tanaman pada T sama dengan pada waktu 0. Mula-mula ya berarti. Lalu yang kedua ada pertumbuhan logistik dalam kondisi di mana tumbuhan tanaman dibatasi oleh sumber daya seperti cahaya, nutrisi, atau ruang. Nah, pertumbuhan tanaman lebih tepat digambarkan dalam persamaan logistik, di mana persamaan diferensialnya seperti berikut. Ini ada dH per dt sama dengan R dot H dalam kurung 1 dikurangi H per K. Mana K ini adalah tinggi maksimum, yakni kapasitas lingkungan yang membatasi tinggi tanaman. Sini R adalah laju pertumbuhan relatif. Bisa dituliskan solusi dari persamaan logistik ini adalah HT sama dengan K per 1 ditambah dalam kurung K min H0 per H0 untuk kurung E pangkat min RT. Persamaan logistik ini tuh menunjukkan bahwa saat tinggi tanaman HT mendekati K, laju pertumbuhan DH per T, DH per DT akan menurun sehingga akhirnya akan mendekati 0, yang menggambarkan tanaman ini mencapai ketinggian maksimum di lingkungan tersebut. Bisa kita copy untuk kita taruh jawaban soalnya. Tuh. Karena ini belum rapi, mungkin bisa dirapikan dulu. Sini.
Tadi ada pertumbuhan eksponensial, untuk persamaannya, bisa saya tuliskan untuk persamaan logistik. Baik, ini saya edit dulu, saya rapikan. Untuk yang pertama, persamaan diferensial sederhana yang sering digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan tanaman seiring waktu adalah persamaan pertumbuhan eksponensial dan logistik. Oke, berikut adalah dua contoh utama, yakni yang pertama ada pertumbuhan eksponensial. Pada tahap awal, ketika sumber daya cukup dan tanaman belum mencapai batasan lingkungan dengan tinggi tanaman itu adalah HT di sini. T. Sering tumbuh secara eksponensial. Persamaannya adalah berikut. DH per DT. Baik, saya tulis dulu. DH per DT sama dengan R dot H. R kecil dot sini. Persamaannya adalah DH per DT sama dengan R dot H, di mana T adalah tinggi tanaman pada waktu T. Lalu R ini adalah laju pertumbuhan relatif atau yang biasa disebut dengan konstan. Solusi dari persamaan ini adalah HT K0 T sama H E K0 dot ERT dot ERT. Baik, di sini sudah tertulis solusinya. Nol adalah tinggi awal tanaman pada T sama dengan
Ya. Lalu yang kedua adalah pertumbuhan logistik. Dalam kondisi di mana pertumbuhan tanaman dibatasi oleh sumber daya seperti cahaya, nutrisi atau ruang pertumbuhan tanaman lebih tepat digambarkan dengan persamaan logistik dengan persamaan diferensialnya sebagai berikut. DHDT, oke, ternyata masih sama ya. DHDT hanya ketambahan 1 min H per ini ketambahan suatu dalam kurung 1 kurang jika di sini K adalah tinggi maksimum kapasitas. Dan solusi dari persamaan logistik ini adalah ATK itu AT sama 1 plus K min 1 plus K dikurang kurung coba ini terus habis itu dot E pangkat R ini bisa T R RT min RT ya sudah.
saat kita T dapat K laju pertumbuhan DT kan hingga awalnya hingga akhirnya mendekati nol dan menggambarkan tanaman mencapai tinggi maksimum di lingkungan. Sudah rapi. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah buatlah program Python yang menggunakan metode Runge-Kutta Orde 4 untuk mensimulasikan pertumbuhan tanaman. Di sini saya mulai untuk memerintahkan ChatGPT. Buatlah program Python yang menggunakan Runge-Kutta Orde 4 untuk mensimulasikan pertumbuhan tanaman. Sertakan algoritmanya. Di sini eh, program ini akan mensimulasikan pertumbuhan tinggi tanaman HT dari waktu ke waktu. Parameter yang digunakan seperti laju pertumbuhan dan kapasitas maksimum bisa disesuaikan dengan kasus pertumbuhan yang ingin disimulasikan. Ini algoritma dari Runge-Kutta Orde 4 atau RK4. Biar rapi ya, saya edit dulu. Seperti DH per DT sama dengan fungsi H, T. Sudah, maka pendekatan Runge-Kutta diberikan oleh sampai
sini ada K1 sama dengan H dot si T ini. Oh, ini persis sama kayak fisika komputasi teori ya. K1, K2, K3, K4. Karena ada 4 orde, orde 4, sorry. Surprise. Setidaknya tidak bolak-balik. Sini, satu. Ini sudah terlihat lebih enak dibaca ya, sudah lebih rapi. Satu, dua. K1/2, H/2. Sini, K3. Sudah tidak pakai per. Ini sudah lanjut. Terus
Saya ingin pastikan bahwa ini terrecord dengan baik. Seharusnya terrecord ya. Nah, nilai berikutnya ada jadi algoritma dulu. Saya dengan satu ditambah dua dua kali tiga dua kali per 6 terus langsung isinya di dalam sini saya tutup kode pasti dan biasa. Saya coba untuk output ya. Saya coba untuk link di dan seperti ini untuk output akhirnya. Simulasi pertumbuhan tinggi tanaman menggunakan metode Runge-Kutta Orde 4. Saya simpan ke download pp Fiskom 1. Udah, jadi seperti lainnya tumbuhan tanaman. Lalu bisa saya sebutkan di sini
untuk output dari program Python yang tadi ya, seperti ini. Saya kecil sedikit. Cukup. Saya sudah menyelesaikan soal yang pertama. Sini ada kodenya ya. Tadi sudah saya search dan alhamdulillah tidak ada error saat di run. Output akhirnya menunjukkan seperti ini. Sudah. Algoritmanya juga sudah. Jadi untuk topik 8 kasus laju pertumbuhan di sini ada soal ABC sudah terselesaikan semuanya. Di sini saya tinggal merapikan saja. Mungkin untuk format tulisan supaya lebih enak dibaca. Nah, di sini udah jelas semuanya dari rumus, algoritmanya, hingga bisa dibuat dalam program Python di sini. Dan ini output akhirnya. Sekian dari saya untuk soal UTP nomor 1. Mungkin bisa saya lanjut untuk soal UTP nomor 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.